Iya, sudah berapa lama jadi pedagang lontong sayur ini? Sekitar kurang lebih 35 tahun. 35 tahun? Iya, sejak 1987. Wow, lama banget Lama ini ya. banget. Ini kan ada pandemi COVID-19 nih. Iya. Itu ada dampaknya nggak bagi usaha Pak Roni jualan lontong sayur ini? Ya, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Apa Iya. yang terjadi? Yang terjadi ketika biasa jualan dapat 500.000, dapat 200 atau 250.000. Nah, kalau lihat di sini kan banyak orang berpikir nih ya, minta maaf nih, berapa sih penghasilan seorang pedagang lontong sayur ya, walaupun tadi sudah dijelaskan, bahkan dibilang lebih dari cukup ya. Iya. Tapi ya tetap aja dalam bayangan saya itu tidak banyak ya. Nah, Pak Roni, dalam situasi pandemi Covid dengan omset yang anjlok ya sampai sepertiga seperti itu, Pak Roni tetap berbagi makanan, berbagi lontong sayur kepada orang-orang lain, seperti itu tadi. Tetap berbagi. Nah ini nggak masuk akal saya ini, artinya dengan penghasilan normal aja menurut saya itu kan harusnya Pak Roni nabung, simpan untuk ya perbaikan rumah, jaga kesehatan, pendidikan anak dan macam-macam. Tapi ini kok mau berbagi sebagian dari penghasilan untuk membantu orang lain ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin tahu dari kapan sebenarnya Pak Roni mulai terpanggil untuk berbagi dan apa penyebabnya? Kalau untuk masalah berbagi, dari dulu juga saya berbagi. Karena berbagi itu juga melihat diri sendiri, dan berbagi itu insya Allah banyak berkahnya, banyak menggantinya. Tapi apa yang mendorong waktu itu Pak Roni untuk kemudian mulai, aduh aku lebih baik berbagi? Ya, dengan berbagi itu seperti kita membuka keran air, semakin keran air itu dibuka, semakin air itu lancar, dan semakin kita berbagi semakin banyak rezeki. Nah kalau boleh tahu rata-rata berapa bungkus, berapa piring yang dibagikan? Itu dalam sehari, seminggu atau bagaimana? Rata-rata sehari yang saya bagikan itu 60 sampai 80, bahkan sampai 100, lihat situasi dan kondisi di Piring? lapangan. Piring. Rata-rata sehari? Rata-rata sehari. Loh, Selama pandemi. itu bagaimana reaksi orang-orang ngelihat Pak Roni bagi-bagi gitu, mereka nggak bingung nih? Ya, alhamdulillah ya, dengan kita berbagi ya dalam suasana begini ya mereka bereaksi dan berterima kasih. Kalau saya kan selalu penasaran nih Pak Roni, apa sih yang dirasakan kalau berbagi, apalagi di dalam situasi kondisi ekonomi yang terbatas seperti ini? Apa yang Pak Roni rasakan? Saya merasakan diri sendiri. Loh, betapa susahnya di tengah-tengah pandemi ini kita melihat teman-teman atau saudara-saudara ini yang ekonominya semakin anjlok, semakin tidak karu-karuan. Akhirnya saya punya inisiatif untuk berbagi. Dengan adanya berbagi, alhamdulillah banyak orang membagi juga untuk saya dan dibagikan lagi kepada orang lain. Sudah berapa lama jadi office boy ini? Jadi saya kerja di DPP PSI sekitar 2 tahun lebih lah. Saya mulai kerja itu 2018. Boleh tahu nggak gaji sebulan berapa? Gaji sebulan. Iya. UMR, Pak. UMR Jakarta ya? Iya. Bagaimana kehidupan masa kecilmu? Katanya susah ya selama di Lampung waktu itu ya? Oh iya, Pak. Jadi kehidupan saya memang saya itu terlahir dari orang yang sangat susah, mungkin sangat miskin, di mana ketika saya waktu kelas 1 SD pun saya harus berjuang, di mana ketika teman-teman pulang sekolah harus bermain sama teman-temannya, saya tidak bisa karena saya harus angon kambing bahasa itunya sana, sama mencari keong. Untuk? Keong nanti saya jual buat beli buku, buat pulpen kayak gitu. Aku nggak habis pikir ya, apa yang mendorong kamu untuk berbagi nasi box seperti yang kita lihat di liputan tadi? Ya karena memang awalnya kan saya hidup orang susah. Buat makan sehari-hari aja susah. Jadi ingat masa lampau aja. Jadi ketika kita memiliki gaji, kita tergerak untuk berbagi ke sesama sih. Tapi kan kamu belum kaya. Kalau kita untuk berbagi menunggu kaya,
kapan kayaknya. Kalau kita berbagi, nunggu ada kapan adanya. Karena namanya manusia, seberapapun yang Tuhan kasih pasti akan merasa kurang. Itu karena manusia. Itu sih. Oke, jadi kalau mau pakai cara berpikir tunggu kalau aku udah kaya nggak akan pernah berbuat baik ya. Iya, Baik, tapi ini kan kalau pakai logika lagi ya. iya, Ya tadi gajimu UMR iya. ya. Tapi kebutuhanmu kan banyak. Belum lagi aku nggak tahu bantu orang tua mungkin atau mau nabung untuk masa depanmu. Bagaimana cara berpikirmu sehingga tetap aja kamu apa ya membagi sebagian dari gajimu untuk membantu orang lain. Apa yang terpikirkan sebenarnya? Nggak mikirin untuk nabung ya? Kalau nabung insya Allah tetap berjalan juga. Oh Ngasih masih orang bisa tua nabung? masih. Ngasih Masih? orang tua masih bisa ngasih orang tua Oke. juga. Tapi ya itu kembali ke diri kita sendiri sih. Heeh. Seberapapun yang Tuhan kasih, namanya manusia itu pasti tidak akan pernah cukup. Jadi ketika kita memiliki atau kita merasa ada nih, walaupun nggak seberapa, ayo kita berbagi ke sesama. Ahmad, jadi ini mulai kapan kamu berbagi nasi box ini? Apa gara-gara COVID atau sebelum COVID udah berbagi? Jadi awal mulanya itu gini, suatu malam saya pulang malam di situ hujan posisinya. Jadi saya neduh di emper-emperan toko di daerah Tanah Abang karena saya jalan kaki kan. Jadi di situ saya ketemu dengan pemulung berkeluarga. Jadi di situ ada beberapa anaknya sama keluarganya lah, ada Orang ibu, tuanya. bapak, anak. Nah, di situ anaknya lagi nangis karena lapar katanya belum makan. Terus? Nah, dari situ terus saya mau ngasih, saya belum gajian karena masih pertama kerja kan, jadi belum pernah dapat gaji. Nah, dari situ jadi ketika kita memiliki gaji, kita langsung ingat ke diri kita nih, oh mungkin ketika kita ketemu sama pemulung itu Tuhan ngingetin, dulu hidup kamu tuh seperti ini gitu. Ketika kita memiliki gaji, langsung kita tergerak nih kita untuk berbagi ke sesama. Jadi pengalamanmu malam itu di tengah malam hujan, kamu lihat ada keluarga pemulung yang anaknya nangis karena kelaparan, itu berkesan sekali buat kamu ya? Iya, jadi ingat masa lampau ketika kita susah. Jadi pernah ada suatu ketika cerita waktu saya SMP, umur sekitar 18 atau 16, 17 atau ya, SMP kelas 2 itu, di mana orang tua saya sakit, ibu saya, bapak saya sakit. Nah, di situ saya sama adik-adik saya lah, saya minjem uang nih sama saudara. Katanya jawab gini, lah kamu orang susah mau balikin pakai apa, katanya kayak gitu. Ya udah, kita pulang dengan tangan kosong kan. Terus habis itu kepikiran, aku minjem duit sama orang yang selama ini aku jual keong. Kan habis itu dapat uang buat berobat bapak ibu, tapi masih kurang. Nah, habis itu kita masih punya nih stok beras 3 kilo. Nah, kita jual untuk berobat. Dari situ sih, jadi ketika kita memiliki sesuatu, apalagi kita ngelihat orang sekitar kita lagi kesusahan, mungkin itu benar-benar membutuhkan. Jadi kita masih ingat. Jadi kamu yakin itu bahwa Saya berbagi yakin. itu tidak akan membuat kamu miskin? Saya yakin Nggak karena pernah ada rasa takut miskin gitu? tidak ada rasa takut miskin, karena saya, pengalaman pribadi saya bisa mengumrohkan ibu bapak saya walaupun pekerjaan saya cuma ya sebagai office boy. Serius? Iya, Jadi bapak ibu sudah umroh? sudah umroh 2019. Dari penghasilan yang kamu sisihkan? Iya. Vicky, jadi kenapa kamu gundul? Saya sakit kanker payudara, terus saya waktu pengobatan itu sempat hamil. Sebenarnya kanker itu kan nggak boleh hamil dulu. Heeh. Terus setelah saya melahirkan, baru dikasih tahu kalau kankernya itu nyebar ke paru-paru. Vicky, boleh tahu nggak? Dalam kondisi seperti ini kan kamu harusnya lebih peduli pada dirimu sendiri, ya, dengan menyimpan uang untuk jaga-jaga atau untuk biaya pengobatan, ya, dan dengan kondisi mungkin tanggung jawab pada anak-anak, ya, di masa depannya. Lalu apa yang membuat kamu terpikirkan untuk kemudian aku mau berbagi dalam keterbatasanku? Awalnya itu teman saya minta tolong sama saya.
tolong promosiin galang dana saya dong di Kitabisar. Oke. Saya promosiin, cuman lama-lama saya malu. Kamu promosikan tuh maksudnya apa? Saya promosikan ke teman-teman saya, Bantu Iya. dong gitu ya. terus juga di media sosial. Kenapa kamu malu? Apa? Saya malu karena saya cuma bisa promosi, nggak bisa kasih, saya bilang. Oh, oke. Terus akhirnya karena saya suka jajan juga, saya pikir bikin sendiri deh sekalian jualan gitu. Terus saya Oh. bilang ke teman saya, sebagian hasilnya saya kasih ke kamu ya, soalnya saya belum bisa kasih apa-apa, saya bilang gitu. Siapa yang dibantu ini? Saya milihnya sih dari itu penggalangan dana itu saya cari karena kan di situ ada kisah-kisahnya dia, ceritanya dia, penyakitnya dia. Jadi kita tahu latar belakang keluarganya dia gitu. Seberapa butuhnya dia. Jadi saya milihnya random dari sana. Kamu sendiri kan pasti membutuhkan Iya. uang. Karena kamu sendiri kena kanker dan ini jangka panjang biasanya pengobatannya ya. Dan kamu punya 2 anak yang harus juga dipikirkan masa depannya. Iya. Nggak terpikir, sebaiknya uang itu kamu simpan aja, nggak usah dibagi. Enggak, karena saya juga pernah galang dana untuk saya sendiri. Waktu saya hamil anak saya yang kedua itu, Iya. karena lahir prematur, saya butuh biaya untuk NICU. Oke. Jadi dari Perawatan anak ya. Iya, dari situ saya ngerasa orang-orang baik tuh masih ada di sini. Saya ngerasa terbantu. Jadi apa ya, saya nggak ngerasa rugi. Kamu lepas kupluk gitu, nggak malu ya? Sebenarnya nggak malu. Soalnya aku punya temen mirip kamu juga gitu ya. Dulu copot aja gitu. So aku bilang kamu perempuan nggak malu. Iya, tadinya saya malu. Sampai depan suami aja saya, nggak mau lepas ya pikir gitu. Cuma lama-lama kan kita capek ditutup. Gerah juga. Jadi Copot aja. copot aja deh udah gitu. Jadi nggak malu lah ya. Iya, terus kalau di mall juga saya kadang buka, saya ngerasa, wah saya diperhatiin orang nih. Oh ya udah pede aja.